Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Ica Permatasari, Prodi PGMI kelas 3A, NIM 19314101016. Di sini saya berada di Keraton Kasunanan Surakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang isi dalam Museum Keraton. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat atau yang lebih dikenal sebagai Keraton Surakarta telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Keraton ini adalah penerus dari Kerajaan Mataram Islam setelah berganti-ganti pusat pemerintahan mulai dari Kota Gede, Pleret hingga Kartasura. Pemberontakan kuning oleh etnis Tionghoa memaksakan Mataram untuk memindahkan keratonnya ke desa Solo. Konflik internal dan campur tangan oleh Belanda kemudian memaksakan kerajaan ini pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, perjalanan diawali dari gerbang keraton paling utara yaitu Gapura Gladak. Gapura ini dijaga oleh dua arca Dwirapala bersenjata gada menyusuri ruas jalan yang teduh dengan adanya pohon beringin di sebelah kanan dan kiri sampai di alun-alun utara. Layaknya gaya khas sebuah tatanan kota lama, Keraton Kasunanan Surakarta terletak dalam satu komplek dengan alun-alun dan masjid agung. Sebuah pendapat terbuka besar berdiri megah tepat di seberang alun-alun, sementara bangunan utama keraton berada di belakangnya. Di dalam bangunan utama ini terdapat sebuah museum yang dulunya merupakan kompleks perkantoran pada zaman Pakubuwono ke-10. Bangunan ini terdiri atas 9 ruang permanen yang berisi aneka macam benda dan pusaka peninggalan keraton. Hingga dioramen kesenian rakyat dan upacara pengantin kerajaan lengkap dengan berbagai macam peralatannya. Ada sebuah lorong sempit yang menghubungkan antara museum dengan komplek utama keraton. Untuk menghormati adat istiadatnya, kita tidak diperbolehkan menggunakan celana pendek, sandal, kacamata hitam, dan baju tanpa lengan. Sandal juga harus dilepas, dan kita harus berjalan tanpa alas kaki di atas pasir pelataran yang konon diambil dari pantai selatan. Selanjutnya adalah ruangan kereta raja. Di ruangan ini dipamerkan sejumlah koleksi kereta raja seperti kereta Kiai Garuda, merupakan persembahan VOC kepada Pakubuwono II pada tahun 1726. Kemudian ada juga kereta Kiai Garuda Putra. Kereta Kiai Garuda Putra merupakan kereta yang digunakan dari masa Pakubuwono ke-7 sampai Pakubuwono ke-10. Dan ada juga kereta Kiai Morosebo. Kereta Kiai Morosebo merupakan kereta kerajaan yang dipakai oleh Pakubuwono ke-3. Kemudian kita masuk ke ruangan 10. Ruangan 10 ini merupakan ruangan kuda untuk berburu. Di dalam ruangan ini terdapat ornamen yang menceritakan pertemuan antara Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Pertemuan tersebut berlangsung saat meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Selanjutnya adalah ruangan senjata yang menyimpan berbagai senjata seperti bedil, pedang, perisai, keris, panah, dan pelana kuda.
Masuk ke ruangan berikutnya, dapat ditemukan sebuah patung Rojomolo. Patung Rojomolo merupakan patung kepala raksasa penguasa laut yang dipasang sebagai hiasan perahu yang digunakan oleh Pakubuwono keempat. Dan terakhir adalah ruangan alat perlengkapan rumah tangga atau perlengkapan dapur. Di ruangan ini dipamerkan sejumlah keramik porselin kuno yang digunakan menjadi perlengkapan rumah tangga dan dapur. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Keraton Surakarta, telah kita ketahui bahwa kehidupan di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat yang berbeda. Demi menunjukkan negeri yang aman, perbedaan ini pun tidak menjadi permasalahan yang menghambat kemerdekaan Indonesia. Indonesia mampu menghantarkan rakyatnya ke depan pintu gerbang kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Sejarah juang inilah menjadi semangat kita untuk terus mengapresiasikan dalam rangka menanamkan rasa syukur kita. Dan ini tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kehidupan kita sehari-hari yang bertetangga dengan berbeda agama, namun tetap menghargai kepercayaan mereka, tidak menyudutkan mereka karena keimanan yang berbeda. Namun tetap kala menanamkan sikap bahwa kita ini satu, untuk terus menjunjung tinggi nilai kebersamaan, tidak terlalu fanatik akan perbedaan suku di Indonesia, karena hal ini dapat menyebabkan sikap yang buruk bagi kehidupan sosial. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muda di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kalian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Maknanya adalah Allah memang sengaja menciptakan manusia ini dengan berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, dan saling mengenal antara satu dan yang lain. Cukup sekian kunjungan saya di Keraton Kasunanan Surakarta. Bila saya ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga yang menonton video ini mendapatkan wawasan mengenai isi dalam yang berada di Museum Keraton Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.